Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ASVR Official. Nah, di video kali ini ASVR Official akan membahas terkait tentang mereka yang didoakan oleh Rasulullah. Nah, siapa aja yang didoakan oleh Rasulullah? Mari lanjut. Nah, dalam kehidupan manusia, Nabi Muhammad memiliki dan mempunyai pengaruh yang besar terhadap umat Muslim. Dan beliau dapat menunjukkan jalan yang lurus dan menjadi panutan dalam hal kebaikan bagi diri seseorang. Di sisi lain, terkadang ada juga yang justru menggiring ke arah kesesatan dan membawa ke jurang kehancuran. Al-Quran sendiri tak lepas dari tangan untuk menguraikan peran teladan yang urgen dan pengaruhnya yang besar. Bahkan kaum mukminin ditekankan untuk memilih seorang suri tauladan yang baik agar dapat ditiru. Nah, tentunya dengan harapan dapat menunjukkan jalan kebenaran. Perlu diketahui bahwa tidak ada seorang suri tauladan pun di dunia ini yang sepadan dengan Rasulullah, yang dapat mengantarkan umat manusia kepada keberuntungan apabila mengikutinya dalam setiap perilaku. Hal itu karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memanifestasikan syariat Allah dalam pribadinya, bahkan dirinya bagaikan penjelmaan Al-Quran yang berjalan di muka bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21 yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Sementara itu, para sahabat yang mulia telah menunaikan perintah Allah untuk menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan baik dalam perkataan maupun perbuatan mereka. Jadi mereka dengan tingkatan berbeda-beda seperti Al-Quran yang berjalan di muka bumi yang mengantarkan mereka sampai ke suatu puncak yang membuat mereka berhak dinobatkan sebagai suri tauladan bagi generasi selanjutnya. Nah, terkait dengan doa itu sendiri menurut kawan-kawan itu kira-kira apa? Apa kira-kira? Doa itu kan kayak memohon pertolongan atau memohon sesuatu dengan suara dan kata-kata dari diri kita sendiri kan, itulah doa. Tapi secara logisnya itu doa adalah permintaan, yaitulah permohonan kita hamba kepada Sang Khalik agar diberi kekuatan, misalnya agar diberi bantuan, agar diberi petunjuk oleh Allah, agar diberi pertolongan, seperti itu. Nah, jadi pada hakikatnya ini doa ini adalah usaha kita untuk memperlihatkan sifat kita yang membutuhkan Tuhan kita, yaitu kita membutuhkan Allah atas sifat ketidakberdayaan yang diberikan ujian gitu. Bukan ujian aja ya. Jadi kalau doa ini ya ketika kita merasa syukur kepada Allah, bersyukur gitu. Jadi sejatinya itu ungkapan rendah diri kepada Sang Khalik, itu Sang yang menciptakan langit dan bumi. Doa ini yaitu menunjukkan kekuasaan Allah dan sifat lemah dalam diri hamba yang berdoa. Kita meminta itu bahwasanya kita lemah, kita butuhnya ada yang penguat, yaitu yang menciptakan kita, Sang Khalik. Di mana Imam Tirmizi telah mengutip sebuah hadis qudsi dalam kitab As-Sunnah yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia telah mendengar Rasulullah bersabda bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Hai anak Adam, selama engkau mau berdoa dan mengharap kepadaku, aku pun akan mengampuni dosa-dosa yang engkau pikul dan tidak akan aku hiraukan lagi. Seandainya dosa-dosa itu menjulang tinggi hingga mencakar langit, lalu engkau meminta ampun kepadaku, niscaya aku akan mengampunimu dan tidak akan aku hiraukan lagi. Dan jika engkau mendatangiku dengan dosa-dosa seisi bumi," jadi dengan seisi bumi pun, lalu kita sebagai hamba mengampuni seisi bumi. Jadi walaupun dosa kita seisi dunia ini, ketika kita berdoa
sholat, berjumpa dengan dia, minta pengampunan kepada Allah, maka insya Allah Allah akan mengampuninya. Di sisi lain, Allah juga memerintahkan kita untuk selalu memanjatkan doa sebagaimana dalam firman Allah dalam surah Ghafir ayat 60, yang artinya itu, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat, aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Jadi Allah itu mendengar hambanya, walaupun hambanya itu membawa segudang dosa, segudang yang memang sudah tidak terkira lagi. Ketika hambanya itu lemah, merasa rendah diri, hanya Allah satu-satunya yang dapat mengampuninya, maka Allah akan mengampuninya. Allah akan menerima doa-doa walaupun dosa-dosa umatnya itu seisi dunia. Saking Allah murah hatinya itu, saking Allah sungkan terhadap hambanya, dia mau memaafkan, dia mau menerima hambanya itu ketika hambanya itu datang kepada Allah. Seperti itu. Doa ini sangat-sangat dahsyat, asalkan kita yakin dan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimana Imam Khattabi menjelaskan bahwa doa ini merupakan bagian terbesar dan termulia dalam ibadah. Selama berabad-abad, doa telah diyakini sebagai sunnah para nabi dan rasul, sikap para wali dan salafus sholihin, dan tugas kaum beriman yang selalu berkomitmen untuk bertawadu. Doa juga merupakan salah satu karakteristik yang disebutkan dalam firman-Nya dalam Quran surah Al-Furqan ayat 65-78, yang artinya, doa orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, jauhkan azab jahanam dari kami, sesungguhnya azabnya itu adalah kebinasaan yang kekal. Sesungguhnya jahanam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, dan adalah di tengah-tengah antara yang demikian. Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah, dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapat balasan, akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina, kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal soleh. Maka itulah kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan orang-orang yang bertaubat dan mengerjakan amal soleh, sesungguhnya doa bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka lalu dengan menjaga kehormatan dirinya, dan orang-orang yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat Tuhan, mereka tidaklah menghadapi sebagai orang-orang yang tuli dan buta. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan-keturunan kami sebagai menyenangkan hati, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Ini termasuk salah satu faktor terbesar untuk menambah keimanan yang ada di diri manusia. Nah, di doa Rasulullah ini, siapa sih orang yang didoakan oleh Rasulullah? Apa yang didoakan oleh Rasulullah? Dan apa yang membuat Rasulullah itu berdoa sampai berdoa untuk orang yang didoakannya itu? Jadi Allah telah memberikan kelebihan kepada para nabi di atas makhluk yang lain, selain juga mengabulkan doa-doa mereka secara khusus, dengan harapan dapat menjadi penopang beban yang mereka pikul dan bukti bagi orang-orang yang mengingkari kenabian mereka. Nah, secara umum seluruh doa para nabi pasti dikabulkan karena mereka selalu bertutur kata yang benar. Jadi apabila lisan mereka memanjatkan doa, pasti sesuai dengan perintah yang mereka jalankan dan doa mereka pun terkabulkan. Nah, perlu diketahui bahwasanya
Bersamaan juga bahwa doa merupakan senjata para nabi yang tidak akan patah. Dengan senjata tersebut, mereka mengalahkan musuh-musuh, mendapatkan kemenangan, dan menundukkan kekuatan-kekuatan keserakahan serta kemusyrikat. Nah, dengan doalah Allah menyelamatkan para nabi. Seperti menyelamatkan Nabi Nuh alaihissalam di saat kaumnya ditenggelamkan dengan banjir bandang, juga menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam dari penguasa serakah Firaun, menyelamatkan Nabi Saleh dan menghancurkan kaum Samun serta menjatuhkan kaum Ad. Selain itu, Allah meninggikan derajat Nabi Muhammad SAW dalam beberapa peristiwa. Akan menjadi senjata bagi orang-orang saleh sampai kapanpun, sampai itu perubahan zaman, terus atau ada perbedaan tempat. Jadi doa ini sangat besar pengaruhnya untuk terutama bagi orang-orang yang beriman kepada Allah. Nah, dalam sebuah hadis telah diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menunaikan salat di rumah, sementara Abu Jahal dan komplotannya sedang berkumpul. Mereka saling bertukar pikiran, siapa di antara kalian yang dapat membawa ari-ari anak binatang ternak yang disembelih, baik jantan maupun betina dari perkampungan manapun, lalu menaruhnya di punggung Muhammad saat sujud. Kemudian seorang laki-laki yang paling bengis beranjak dengan cepat. Dalam sekejap dia telah membawa ari-ari yang dimaksud. Sejenak dia menunggu, lalu saat Rasulullah SAW sujud, diletakkanlah ari-ari tersebut di punggungnya. Sementara aku hanya bisa melihat dan tidak bisa berbuat apa-apa untuk mencegah. Kemudian Ibnu Mas'ud melanjutkan ceritanya. Mereka mulai tertawa sedangkan Rasulullah masih sujud dan belum mengangkat kepalanya hingga Fatimah datang. Fatimah menyingkirkan ari-ari itu dari punggung ayahnya. Baru beberapa saat kemudian Rasulullah baru mengangkat kepala dan berkata, Allahumma alaika bi Quraisyin, yang artinya, ya Allah, semoga engkau berkenan membalas orang-orang Quraisy sebanyak 3 kali. Tiba-tiba mereka merasa was-was saat mengetahui Rasulullah memanjatkan doa. Ibnu Mas'ud juga berkata, mereka sebenarnya tahu kalau doa apapun yang diminta di perkampungan tersebut pasti akan dikabulkan. Rasulullah kemudian menyebut satu persatu orang-orang Quraisy, yang artinya, ya Allah, semoga engkau berkenan membalas Abu Jahal, Utbah bin Rabi'ah, Syaiban bin Rabi'ah, Walid bin Uqbah, Umayyah bin Khalaf, dan Uqbah bin Abi Mu'tih. Rasulullah berusaha untuk menyebutkan nama orang ketujuh, tapi Rasulullah tidak mengingatnya. Ibnu Mas'ud juga menegaskan, demi zat yang menguasai diriku, sungguh aku telah melihat orang-orang yang dihitung Rasulullah tersebut terjatuh ke dalam sumur kuno. Hadis yang lain diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berdoa, yang artinya, ya Allah, selamatkanlah Ayyashi bin Abi Rabi'ah, Salamah bin Hisham, dan Walid bin Walid. Ya Allah, selamatkanlah kaum mukminin yang tertindas, ya Allah. Tambahkanlah peringatanmu terhadap orang-orang kafir Mudar, dan kirimkanlah kepada mereka tahun-tahun seperti yang dialami Yusuf. Nah, seketika itu hujan tidak pernah turun di daerah orang-orang tersebut, buah-buahan habis, tanah kering kerontang, dan binatang-binatang ternak mati. Akibatnya mereka harus membeli makanan-makanan keras untuk dimakan. Manfaatkan ilhis, di mana ilhis ini adalah cairan yang mereka jadikan minuman pada masa paceklik. Cairan tersebut adalah campuran darah dengan air sumur, kemudian dipanggang dan disuguhkan. Setelah dapat mengambil pelajaran dari peringatan tersebut, mereka memohon belas kasihan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun menyanggupinya, lalu kembali berdoa kepada Allah hingga hujan kembali turun. Nah, Allah berfirman dalam Quran Surah Ali Imran ayat 159 yang artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka. Selain itu, kisah-kisah Rasulullah tentang doa meminta hujan masih banyak. Kisah diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, di mana penduduk Quraisy telah berkumpul di sekeliling Hajar Aswad. Mereka bersumpah atas nama Latta, Uzza, dan Manat, kalau benar-benar melihat Muhammad, kami akan bersama-sama mengeroyok dan tidak akan melepaskannya.
Fatimah pun menangis hingga menemui ayahandanya seraya berkata, mereka itu telah berkumpul di sekeliling Hajarul Aswad. Berkata atas nama Latta, Uzza, dan Manaf bahwa kalau benar-benar melihat engkau, mereka akan bersama-sama mengeroyok dan tidak akan melepaskan dirimu. Setiap orang telah mengincar setiap tetes darahmu. Rasulullah SAW pun menjawab, anakku, ambillah air wudhu. Kemudian Rasulullah masuk ke masjid melewati orang-orang Quraisy. Setelah melihat, mereka mengatakan, inilah Muhammad. Seketika mata mereka surut dan tidak bisa beranjak dari tempat duduk masing-masing. Mata mereka tidak berkedip dan tidak ada satu orang pun yang berdiri. Rasulullah berjalan ke arah mereka hingga sampai berdiri di depan wajah mereka. Lalu beliau mengambil segenggam debu dan melemparnya ke arah mereka sambil mengatakan, semua wajah kalian akan rusak. Ibnu Abbas melanjutkan riwayatnya, di mana tidak satu pun orang yang terkena butir debu tersebut kecuali telah terbunuh pada perang Badar dalam keadaan kafir. Rasulullah SAW juga pernah mengucapkan kata-kata yang ditujukan kepada Utbah bin Abi Lahab, di mana beliau mengatakan, ya Allah, kirimkan kepadanya satu saja di antara anjing-anjingmu. Itu doa Rasulullah. Kemudian tak lama kemudian singa buas menerkamnya. Selain itu Rasulullah juga pernah berkata kepada seorang wanita, engkau akan diterkam singa. Kemudian wanita itu pun akhirnya diterkam singa juga, dan masih banyak lagi kisah-kisah yang serupa. Demikian pula para sahabat yang diberkahi dengan doa Rasulullah yang sangat banyak. Mereka adalah hamba manusia yang mendapat ridho Allah dan sepenuhnya menerima dengan ikhlas keberadaan Rasulullah. Dalam hal ini Allah mengangkat derajat golongan mereka dengan agama Islam. Berkat doa Rasulullah untuk mereka sekaligus juga menunjukkan jalan kehidupan yang menjanjikan kebahagiaan dan keberuntungan di dunia dan akhirat. Hal itu telah dikutip dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Hudzaifah bahwa ketika Rasulullah mendoakan seorang sahabat, niscaya doa tersebut berlanjut hingga anak cucunya. Nah, dalam konteks ini hadis yang mengatakan bahwa yang artinya setiap nabi mempunyai doa yang dipanjatkan, sementara aku telah menangguhkan doaku agar menjadi syafaat kelak di akhirat. Para ulama berpendapat bahwa maknanya adalah sebuah doa yang telah diketahui akan dikabulkan dan diberikan sesuai dengan permintaan mereka. Kalau benar seperti itu, maka berapa banyak doa mustajab yang telah dipanjatkan oleh para nabi. Bahkan Rasulullah sendiri telah mengungkapkan banyak doa hingga tidak terhitung. Walau kondisi jiwa mereka saat memanjatkan doa tersebut bercampur antara harapan, ketakutan, dan jaminan akan dikabulkan sesuai dengan keinginan, mereka tetap berdoa dengan penuh keyakinan akan dikabulkan. Nah, doa yang tertuang dalam hadis tersebut maksudnya adalah doa yang khusus untuk umat Muhammad yang jaminan pasti akan dikabulkan. Tidak mungkin makna lain yang dimaksud, karena Rasulullah sendiri telah memohon untuk umatnya mengenai tuntunan agama dan dunia. Sebagian ada yang dikabulkan dan yang lain masih ditangguhkan serta dijadikan tabungan untuk hari kiamat sebagai hari penutup berbagai macam ujian, hari hisab, dan harapan. Nah, semoga Allah membalas Rasulullah dengan pahala sebagaimana yang akan didapatkan seorang nabi dari umatnya, dan semoga Allah selalu mencurahkan siraman-siraman berkah pula. Nah, sekian gambaran terkait tentang doa Rasulullah, doa yang ditujukan oleh Nabi Muhammad SAW. Sampai jumpa di video-video selanjutnya yang akan membahas tentang doa Rasulullah juga, namun ini lebih ke detailnya. Doa Rasulullah ke siapa? Kepada sahabat, kepada siapa saja ditujukan doa Rasulullah ini. Lebih detail lagi di video selanjutnya ya. Sampai jumpa. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.